Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen bab 3 menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan e-commerce. Perdagangan elektronik merupakan transaksi bisnis menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka dari sebuah web. Lalu e-commerce dibagi menjadi dua, B2C dan B2B. Maaf, itu ada kesalahan tulis. Yang atas itu B2C, transaksi bisnis yang memiliki konsumen akhir produk. Sementara B2B atau yang bawah itu transaksi antar bisnis yang tidak mempunyai konsumen akhir produk. Jadi itu seperti dari produsen ke distributor. Nanti distributor akan mendistribusikan ke distributor kecil atau ke pelanggan. Nah, kalau B2C itu sampai ke pelanggan, tapi kalau B2B itu hanya sampai distributor. Lalu manfaat yang diharapkan dari e-commerce itu tentunya yang paling utama itu untuk stabilitas keuangan. Kendalanya ada 3. Yang pertama, biaya yang mahal, lalu ada kekhawatiran akan keamanan, dan peranti lunak yang belum mapan atau tersedia. Ruang lingkup e-commerce itu bersifat dinamis dan pengaruhnya itu dapat berubah hanya dalam beberapa bulan saja. Memiliki arti penting khususnya bagi segmen tertentu karena e-commerce ini menyumbang persentase penjualan dalam jumlah yang besar. Lalu jalan menuju e-commerce. Rencana bisnis strategis membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Yang pertama, perusahaan harus memperoleh kecerdasan bisnis sehingga dapat memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Nah, kecerdasan bisnis merupakan aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Basis data eksternal, jadi perusahaan itu mengambil informasi lingkungan melalui basis data yang tersedia yang mampu memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Mesin pencari merupakan program komputer khusus yang mencarikan satu kata atau kelompok kata yang bakal dicari. Nah, yang biasa kita kenal itu ada Google dan Yahoo. Strategi e-commerce dalam sistem interorganisasional yang sering digunakan itu EOS. Nah, dalam EOS itu ada istilah namanya EDI atau Electronic Data Exchange. EDI itu dianggap sebagai subkumpulan dari sistem interorganisasional. Sistem organisasional menciptakan hubungan elektronik antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Jadi semua perusahaan itu akan bekerja sama sebagai satu unit yang terkoordinasi untuk mencapai manfaat yang tidak dapat dicapai secara individu. Perusahaan yang ikut bekerja sama itu disebut dengan sekutu dagang atau aliansi bisnis. Manfaat EOS itu ada 3. Manfaat EOS itu ada 2, maaf. Yang pertama itu efisiensi komparatif. Sekutu dagang dapat menciptakan barang dan jasa dengan efisiensi yang lebih tinggi dan harga yang lebih rendah ke pelanggannya. Nah, eksistensi komparatif ini dibagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Yang internal itu terkait dengan perbaikan operasi perusahaan. Kalau yang eksternal itu diperoleh dengan cara kerjasama dengan perusahaan lain. Manfaat yang kedua itu ada kekuatan penawaran, kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemasok dan pelanggan guna mencapai keuntungan perusahaan itu sendiri. Ada 3 aspek, yaitu fitur produk yang unik, menurunkan biaya yang berhubungan dengan penelitian, dan meningkatkan biaya perpindahan. Lalu penawaran persediaan oleh vendor memberikan cukup kepercayaan bagi pemasok untuk mengizinkannya mengakses sistem persediaan berbasis komputer yang dimilikinya. Extranet memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya itu dihubungkan dengan internet. Sekutu bisnis aktif dan proaktif dan reaktif. Sponsor EOS itu biasanya akan mengambil langkah proaktif.
dengan tujuan untuk merangsang minat akan iOS dan juga mendorong partisipasi dalam iOS. Nah, sementara partisipan itu biasanya merespons dengan cara yang reaktif. Dia akan menerima atau menolak sponsor untuk menggunakan iOS. Pengaruh penerapan ada 4. Yang pertama itu tekanan kompetitif, yang kedua itu penggunaan kekuasaan, yang ketiga itu kebutuhan internal, yang keempat itu ada dukungan manajemen puncak. Lalu manfaat tak langsung dari iOS itu ada 6. Yang pertama itu mengurangi kesalahan, yang kedua menurunkan biaya, yang ketiga meningkatkan efisiensi operasional, yang keempat meningkatkan kemampuan untuk bersaing, yang kelima memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan yang keenam itu memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce. Jadi aplikasi yang biasa kita download itu bisa langsung kita gunakan setelah selesai mendownload, dan kepemilikannya otomatis akan langsung beralih menjadi aset dari pembeli atau dari kita. Pembeli menanggung beban biaya transaksi yang bersifat substansial. Nah, produk fisik itu pesanan penjualan diambil alih oleh web, tapi pengiriman harus tetap dilakukan. Penjualan maya versus penjualan campuran. Perbedaan yang paling menonjol itu kalau penjualan maya dia tidak memiliki lokasi toko secara fisik, sementara penjualan campuran itu dia ada tempat usaha atau penjualan secara fisik tapi juga melakukan penjualan di web. Pemerintahan elektronik. Sekarang ini pemerintah mulai memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk melayani masyarakat. Seperti contohnya dalam Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu sudah menggunakan web untuk pendaftaran akte kelahiran seperti itu. Lalu langkah e-commerce berikutnya, nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel yang kecepatan yang cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler itu akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis yang hampir di semua tempat. Lalu perdagangan bergerak itu penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel mulai mengenal 3G. Lalu aplikasi awal m-commerce atau mobile commerce itu adalah layanan berita, transaksi informasi keuangan dan perbankan. Lalu menggunakan internet. Jaringan internet itu sangat penting untuk menghubungkan pelanggan dengan organisasi. Nah, pemerintah Amerika Serikat itu pernah meluncurkan yang namanya ARPANET. Nah, ARPANET itu menunjukkan permintaan dan penawaran data oleh seorang melalui suatu jaringan yang kompleks. Lalu ada World Wide Web atau biasa kita kenal dengan nama WWW. Merupakan informasi yang dapat diakses melalui internet, di mana dokumen hypermedia atau file komputer itu disimpan dan diambil dengan cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Lalu ada file transfer protocol atau FTP, merupakan pengguna yang dapat menyalin file ke komputer mereka dari semua situs web. Lalu cyberspace dan superhighway informasi, standar internet. Jadi internet dan arsitektur web itu harus mengikuti aturan-aturan yang sama. Lalu cyberspace itu menggambarkan suatu masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Namun sekarang cyberspace sering diartikan sebagai dunia internet dan World Wide Web. Superhighway memiliki konteks yang sama, tapi sampai sekarang itu masih tidak ada kesepakatan penuh mengenai dampak akhir pada masyarakat. Lalu aplikasi bisnis internet. Semua area dapat menggunakan internet, tapi satu area yang penting yaitu manajemen pasokan. Ada saran keberhasilan penggunaan komputer itu ada 10 saran. Lalu sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.